Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, sholat malam atau sholat tahajud adalah amalan yang sangat istimewa karena hanya orang-orang terpilih yang sanggup melakukannya. Banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan sholat tahajud. Berikut 14 keutamaan sholat tahajud yang harus kamu ketahui. 1. Sholat malam adalah ibadah yang biasa dikerjakan orang-orang soleh. Ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah dari berbuat dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah berbuat dosa. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Sholat malam merupakan sholatnya para orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mendoakan salah seorang di antara sahabat, beliau berkata, "Semoga Allah menjadikan atas kamu sholatnya orang-orang yang banyak berbakti. Mereka sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari. Mereka tidak mempunyai dosa dan tidak pula melakukan kejahatan." 3. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan masyhudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dekat-dekatnya Allah kepada seorang hamba adalah di tengah malam. Maka jika kamu mampu tergolong orang-orang yang mengingat Allah pada saat itu, jadilah." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Ammar bin Abassah radhiyallahu anhu berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah?" Beliau bersabda, "Pertengahan malam yang terakhir, maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba bila bersiwak lalu berdiri mengerjakan sholat, maka berdirilah seorang malaikat di belakangnya lalu mendengarkan bacaannya dengan seksama. Kemudian dia mendekatinya atau beliau mengucapkan kalimat seperti itu, hingga malaikat itu meletakkan mulutnya di atas mulutmu. Maka tidaklah keluar dari mulutnya bacaan Al-Quran itu, melainkan langsung ke perut malaikat. Oleh sebab itu, bersihkanlah mulut-mulut kalian untuk membaca Al-Quran." 4. Sholat malam salah satu amal yang menyebabkan pelakunya masuk surga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur lelap. Niscaya kamu masuk surga dengan penuh kedamaian." Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Orang yang bangun dari tidurnya untuk mengerjakan sholat niscaya akan terlepas dari ikatan setan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setan mengikat 3 ikatan pada bagian belakang kepala salah seorang di antara kamu ketika tidur. Dia mengencangkan setiap ikatan itu seraya berkata, 'Malam yang panjang bagimu,' maka tidurlah. Jika ia bangun lalu mengingat Allah, terlepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka terbukalah salah 1 ikatan lagi. Dan jika ia sholat, terbukalah 1 ikatan lagi. Lalu ia menjadi semangat lagi, ceria, dan jika tidak, jiwanya menjadi jelek lagi, malas." Hadis riwayat Bukhari. 6. Sholat malam sebagai sebab rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari lalu dia sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri enggan, ia percikan air ke wajahnya, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari lalu dia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan,
dia percikan air pada wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sebagai anjuran untuk membangunkan istri, keluarga agar mengerjakan sholat malam. 7. Orang yang mengerjakan sholat malam memperoleh cinta Allah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah mencintai dan tertawa kepada mereka serta memberi mereka berita gembira. Orang yang manakala ada sekelompok pasukan terbuka peluang perang, dia berperang di belakang barisan pasukan itu dengan dirinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia di antara satu dari 2 pilihan, terbunuh atau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya. Maka dia berkata, lihatlah kepada hambaku ini, bagaimana ia bersabar dengan dirinya karena aku. Orang yang mempunyai istri yang cantik dan kasur yang lembut lagi bagus, lalu dia bangun sholat di malam hari, maka Allah berkata, dia meninggalkan syahwatnya dan mengingat aku. Sekiranya dia mau, tentunya dia tidur, dan orang yang mana bila dia berada dalam perjalanan bersama para musafir yang begadang lalu tidur, maka dia bangun sholat di akhir malam, baik dalam kondisi tidak senang atau senang. Hadis riwayat Tabrani. 8. Sholat malam memasukkan seorang hamba tergolong orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami membangunkan istrinya di malam hari, lalu mereka sholat berjamaah 2 rakaat, niscaya mereka dicatat tergolong orang-orang yang banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan orang yang banyak berzikir mengingat Allah akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Ahzab ayat 35. 9. Orang-orang yang paling mulia di antara umat ini, mereka yang senantiasa mengerjakan sholat di malam hari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang-orang yang paling mulia dari umatku adalah para pembawa Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Dalam hadis Sahih bin Sa'ad, dia berkata, Jibril pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya, dan cintailah siapa saja yang engkau sukai, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah dengan sholat malam, dan kehormatan keperkasaan manakala tidak tergantung kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani. 10. Sholat malam sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah di bulan Muharram, dan sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Dan riwayat yang lain beliau bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat di tengah malam. Hadis riwayat Muslim. 11. Orang-orang yang senantiasa sholat malam memiliki surga yang khusus untuk mereka. Dari Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah ruangan yang mana bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luarnya.
Allah menyiapkannya untuk orang yang memberikan makan, melembutkan tutur kata, senantiasa mengikuti sholat dan sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur lelap. Hadis riwayat Tabrani. Pada hadis yang lain berbunyi, sesungguhnya di surga itu ada sebuah ruangan yang mana bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Maka Abu Malik Asy'ari bertanya, "Untuk siapakah ruangan itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Untuk orang yang baik pembicaraannya, yang memberikan makan dan sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur." Hadis riwayat Tabrani. 12. Setiap malam ada 2 saat. Jika seorang hamba berdoa pada saat tersebut, niscaya doanya terkabul. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada 2 saat. Tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan dan hal tersebut pada setiap malam." Hadis riwayat Muslim. 13. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Allah tertawa kepada 2 orang, seorang yang bangun meninggalkan kasur dan selimutnya di malam yang dingin, lalu ia berwudu kemudian ia sholat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikatnya, 'Apa yang mendorong hambaku ini berbuat demikian?' Mereka menuturkan, 'Karena mengharapkan apa yang ada di sisimu dan takut dari apa yang ada di sisimu.' Maka Allah pun berkata, 'Sesungguhnya aku telah memberikan apa yang diharapkannya dan mengamankannya dari apa yang ditakutinya.' Hadis riwayat At-Tabrani. 14. Orang yang berniat akan bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat malam, lalu tertidur, maka dicatat baginya pahala sholat malam. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendatangi kasurnya dengan niat akan bangun untuk sholat di tengah malam, kemudian dia tertidur hingga pagi hari, niscaya dicatat baginya niatnya dan tidurnya sebagai sedekah dari Robnya." Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah. Nah, itu dia sahabat beriman, 14 keutamaan dari sholat malam. Mudah-mudahan kita akan dapat selalu menjaga sholat tahajud kita. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.